Selamat pagi pemirsa Viga TV. Perkenalkan, saya Bondan. Hari ini saya hadir khusus di acara pelatihan PJT untuk SDAK dan IDAK di Hotel Aston Inn Semarang. Pada kesempatan yang luar biasa ini, nanti saya akan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang hadir pada hari ini. Yaitu yang pertama ada Bapak Dr. Andes Agus Tricahyono, apoteker MSI, selaku PLT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan yang kedua Bapak Agus Mardianto selaku Ketua Gagaslab Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Oke, langsung saja sudah hadir di sebelah saya Bapak Dr. Andes Agus Tricahyono, apoteker MSI selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Pagi Mas Bondan. Selamat datang tentunya di acara pelatihan PJT untuk SDAK dan IDAK. Bapak langsung aja nggih. Nggih, monggo. Bapak, apa sih harapan Bapak untuk kemandirian Alkes di Provinsi Jawa Tengah, Pak? Yang namanya mandiri harusnya berarti dia basicnya harus dari bahan bakunya dari Jawa Tengah, Lokal ya Pak. SDM-nya Jawa Tengah, investasinya dilakukan di Jawa Tengah. Ya. Saya melihat sebenarnya potensinya besar sekali untuk kemandirian alat kesehatan yang ada di Jawa Tengah. Sekarang ini mungkin kita hanya tahunya di perban ya. Betul Pak. Padahal setelah pandemi COVID ini kita banyak sebenarnya alat-alat yang kesehatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Seperti untuk yang masker betul, masker Pak. Bisa. Kemudian furnitur hospitality ya istilahnya. Itu sebenarnya luar biasa pemakaiannya. Tapi kalau kemandirian ini tidak dibangun komitmen semua stakeholder, saya pikir susah. Jadi saya pesan kalau memang Pak Gagaslab ini akan memperkuat kemandirian alat kesehatan di Jawa Tengah, tolong mulai lakukan advokasi dengan stakeholder terkait. Ya. Saya banyak belajar advokasi ini sangat penting. Ya. Semakin advokasi itu kita tinggi terhadap orang-orang yang berpengaruh, ya semakin barang itu semakin banyak digunakan. Ya. Baik Pak Gus, ini pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana sih Bapak melihat peranan Gagaslab Indonesia tentunya untuk membantu pemerintah menata pengelolaan Alkes dan serta kemandirian di Provinsi Jawa Tengah itu sendiri, Pak? Monggo. Saya terima kasih ya pada teman-teman Gagaslab selama ini ya, sudah banyak sekali perannya terhadap pemerintah provinsi maupun pada masyarakat Jawa Tengah. Tapi ada hal-hal yang memang masih bisa kita optimalkan ya, dan ini sebagai peluang sebenarnya. Jadi yang pertama, peran ini jangan hanya di pengadaan sebenarnya. Mulai perencanaan itu harus teman-teman juga harus bisa terlibat ya. Dari perencanaan ini sebenarnya kalau ada komunikasi yang bagus, karena ini akan memudahkan pengusaha juga untuk investasi dan planningnya. Ya. Kemudian untuk yang di pengadaan, saya pikir sekarang sudah transparan, semua sistem sudah dibuka. Ini terutama untuk yang pasar yang sebenarnya berbasis dokumen anggaran sebenarnya. Sehingga kalau saya berpikir ini harapannya tolong Gagaslab ini masih banyak peluang pasar. Tadi saya ngasih sambutan di pelatihan. Jangan hanya bicara pasar 15% orang sakit. Ada pasar yang luar biasa sebenarnya 85% orang sehat. 85% orang sehat, Pak? Iya. Karena kan di situ harusnya ada, jangan hanya alat-alat kesehatan untuk kuratif rehabilitatif. Iya. Itu alat kesehatan untuk promotif dan preventif luar biasa. Ini saya titip kepada teman-teman Gagaslab supaya pemberdayaan masyarakat ya terhadap penggunaan alat kesehatan itu semakin care. Ya kalau saya umpamakan obat, alat kesehatan yang lingkaran hijau karo biru itu ono gitu loh.
Iya, betul, Pak. Saya ambil contoh ya, tes kehamilan. Ya. Itu kan setelah melalui proses tes kehamilan kan itu sudah bebas digunakan oleh masyarakat. Iya, iya. Betul, Bapak. Coba kalau tidak, ini selalu harus sifatnya untuk kuratif, ya pasar ini kan nggak pernah. Dan kalau saya lihatnya masyarakat akan semakin care terhadap kesehatan. Gitu. Setuju, Pak. Ya. Kemudian yang terakhir harapannya justru jangan hanya masalah jual barang, karena sekarang justru pasar jasa itu lebih besar lagi. Ya kan. Kemudian juga tadi saya titip untuk sama-sama memikirkan tentang limbah alat kesehatan. Limbah ya, Pak. Limbahnya. Jadi kalau ini kita tidak kita atur juga nanti akan banyak masalah. Ya. Ini kelihatannya juga regulasinya masih lemah, tapi tolong limbah ini bisa dikelola secara baik. Ya. Jadi itu titip saya kepada Gakeslab. Jadi terima kasih selama ini kontribusinya, dan mari tetap kita saling komunikasi, koordinasi, saling menguatkan untuk pembangunan masyarakat Jawa Tengah. Baik pemirsa Viga TV, saatnya kita akan berbincang dengan narasumber kedua, yaitu Bapak Agus Mardianto selaku Ketua Gakeslab Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Saya langsung mulai saja dengan pertanyaannya Pak ya. Bapak, hal apa yang dianggap menjadi masalah bagi tata kelola alkes di Jawa Tengah dari sudut pandang pengusaha? Dan apa saran Bapak untuk memperbaikinya? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara kendala tata kelola kesehatan di Jawa Tengah, mungkin yang pertama adalah kemudahan untuk perizinan. Karena dari beberapa anggota masih dijumpai kesulitan untuk mengakses perizinan, baik melalui OSS dan terutama perubahan aturan yang sekarang dengan dikeluarkannya Permenkes nomor 14 tahun 2021 ini memang banyak hal-hal yang perlu diupdate oleh pelaku alat kesehatan di Jawa Tengah khususnya ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua adalah kemudahan untuk berusaha. Itu ya, jadi setelah pengusaha memiliki perizinan, pelaku usaha di Jawa Tengah diharapkan bisa untuk menjalankan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku. Dari, ya. Dari kendala-kendala tersebut, Gakeslab Provinsi Jawa Tengah maupun Gakeslab Indonesia sudah memberikan informasi dan pelatihan-pelatihan yang berguna untuk membantu pelaku alat kesehatan, terutama anggota untuk bisa mengikuti update peraturan-peraturan yang sekarang muncul. Kedua, kalau kemudahan berusaha, Gakeslab Indonesia juga telah melaksanakan ada business matching dan sebagainya. Jadi kita berusaha menemukan pelaku di bidang industri, pelaku di distribusi dan dan peneliti ya, terutama untuk Kementerian Kesehatan memang kita berusaha untuk memberikan kemudahan. Harapannya nanti pelaku bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk meningkatkan kemampuannya dalam artinya bidang alat kesehatan ini. Mungkin demikian ya Pak Bondan. Baik Pak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana komitmen Gakeslab Indonesia terhadap kemandirian alkes, dan kemudian hal-hal apa saja yang secara nyata sudah dilakukan Gakeslab Indonesia? Berbicara tentang kemandirian, memang kita belajar dari awal-awal pandemi. Jadi kita tadinya merasa
alat kesehatan ini susah didapat waktu pandemi muncul ya di awal-awal tahun 2020. Jadi kita tetap konsisten dengan kebijakan di Gakeslab Indonesia bahwa kita harus mendorong iklim usaha terutama di industri alat kesehatan dalam negeri. Untuk itu kita juga sudah kolaborasi dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia ya, terutama di Jawa Tengah ada Undip, ada UNS dan ATMI Solo. Jadi harapan kita produksi alat kesehatan di dalam negeri bisa menjadi solusi ke depan. Kita tidak hanya tergantung pada produk-produk impor saja. Jadi ke depan mungkin muncul banyak industri-industri baru yang ada di Jawa Tengah, bisa lebih meningkatkan kemandirian kita di bidang alat kesehatan. Baik pemirsa Viga TV, berakhir sudah bincang-bincang kita di pagi hari ini. Semoga dengan tekad untuk kemandirian dan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan Gakeslab Indonesia, kita akan semakin dekat dengan upaya kemandirian dan menuju tata kelola alkes yang baik. Saya Bondan, undur diri. Terima kasih.